mereka telah membunuh Isa Rasulullah, utusan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan pembelaan. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, tidak membunuh Isa alaihissalam. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak kemudian menyalib Isa alaihissalam. Walakin subbihalahum, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan. Begitu, Bang. Oke. Sudah cukup jawaban saya. Oke, saya tanya lagi, Bang, ya. Kita kejar ya. Nah, tadi kan berarti ada satu kondisi Nabi Isa mau disalib enggak gitu loh. Dari cerita, dari pemahaman itu. Kan tadi kan bahwa Nabi Isa bukan Nabi Isa yang disalib gitu kan? Diserupakan gitu kan? Nah, berarti ada satu rangkaian cerita bahwa Nabi Isa itu mau disalib gitu. Apa gimana gitu loh? Mau dibunuh. Ya, ada. Ada ya. Berarti alasannya apa? Alasannya apa Nabi Isa mau disalib? Begini Bang, mungkin saya kasih sedikit gambaran Bang Nandar sebelum lanjut ini ya. Jadi mungkin Abang juga harus paham bahwa semua nabi itu ada yang ingin membunuhnya. Mulai dari, kalau tidak usah paling jauh lah, Ibrahim sendiri dibakar karena banyak yang tidak setuju dengan ajarannya. Jadi termasuk Nabi Isa juga yang pihak-pihak yang tidak setuju, itu semua mau membunuhnya. Termasuk Nabi Muhammad juga, sampai Nabi Muhammad pun. Jadi semua nabi itu sejarahnya ada yang tidak suka dan ingin membunuhnya mereka. Jadi itu dasarnya dulu supaya kita satu pemahaman sebelum lanjut mengejar hostnya dengan pertanyaan berikutnya. Ini ke siapa ini? Abang Dedi nih. Artinya biar satu pemahaman dulu supaya ada gambaran gitu. Jadi bukan cuma Nabi Isa. Kalau di Muslim semua nabi itu ada yang tidak suka dan mau membunuh. Iya, sekarang saya spesifiknya ke Nabi Isa gitu loh. Iya. Nah, jadi saya ke Bang Nandar, spesifiknya ke Nabi Isa. Apa yang menjadi alasan Nabi Isa itu mau disalibkan gitu? Dan toh pada akhirnya di dalam pemahaman Islam kan bukan Nabi Isa gitu ya? Ya, di dalam pemahaman Kristen pun bukan Nabi Isa. Nah itu nanti itu. Kita bahas yang di Quran dulu, iya. Pemahaman Abang. Oke. Saya jawab ya. Iya, Bang. Jadi betul apa yang tadi dikatakan oleh Bang Dedi bahwa para nabi itu rata-rata ada agenda pembunuhan terhadap para nabi. Salah satu di antaranya agenda yang berhasil itu Zakaria, Yohanes Pembaptis, itu kan ada ya, bukan kemudian hasil dibunuh begitu. Semua. Maaf Abang, sorry Abang. Ini saya dalam pemahaman Quran. Jangan dulu bahas Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan pemahaman Kristen ya. Yohanes Pembaptis itu di dalam Islam juga diakui, itu namanya Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Yahya aja gitu loh. Kenapa emang kalau saya menyebutkan Yohanes Pembaptis? Emang Nabi Yahya enggak gini Bang, bentar ya. Emang Nabi Yahya yang Anda maksud Nabi Yahya sang Pembaptis gitu? Iya, itu Yohanes Pembaptis dan Yahya. Oh, jadi dalam Quran ada cerita pembaptisan. Ya Allah. Kan? Jadi begini, Nabi Yahya alaihissalam itu orangnya Yohanes Pembaptis. Paham? Iya, Yohanes. Kenapa dikatakan pembaptis? Karena Yohanes membaptis orang gitu loh. Makanya saya tanya, Anda bahasnya Yahya apa Yohanes? Kalau Yohanes Pembaptis itu kan Kristen, versi Yohanes Pembaptis itu kan saya sudah mengatakan di awal. Kalau di dalam Islam itu Yahya alaihissalam. Kalau di dalam perspektif saya bilang Yohanes Pembaptis. Nah, makanya saya bilang kita bahas yang pemahaman Islam, jangan kemana-mana dulu. Gitu. Sebentar Bang Nandar. Saya pertegas lagi.
Mohon maaf Pak Samuel, ini tadi Ya, Bang ya. Nandar ini menjelaskan, menggambarkan Yohanes Pembaptis agar Pak Samuel paham gitu yang dimaksud Yahya, karena belum tentu nanti disebut Yahya Bapak tahu gitu. Saya tahu. Apa hubungannya Yahya sama Isa gitu. Saya Jadi tahu, biar makanya ada saya gambaran gitu. itu Oke. nanya karena saya tahu gitu dong Bapak. Ya kalau memang sudah tahu kan nanti enak juga kalau sambil nanti dijelaskan. Kalau Nah, atau yang jelas, begini Bapak, Bang Bapak Naren apa? hanya pakai julukan aja dia. Iya, Bapak Bukan moderator, mengklaim. begini. Saya mau ketika saya bertanya tentang hanya pemahaman Islam, Quran, bahas itu aja gitu loh. Jangan bawa Kristennya nanti lah itu gitu loh. Ya kan? Karena saya mau Tadi tahu sudah- yang dalam pemahaman Islam ini gitu loh. Itu tadi sudah dijawab bahwa memang para nabi itu ada agenda pembunuhan terhadap para nabi atas dakwah yang kemudian dilakukan oleh nabi-nabi tersebut. Udah, Ya, cuma itu alasannya. Ya udah. Kalau kita kemudian mau membuktikan, nah tadi kan yang Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ternyata Kan Yesus lagi kan? Nah, Anda kan Kita mau, nah saya bertanya Bang, kita bukan debat, saya bertanya. Saya jawab. Sekarang begini, Anda mau berdebat atau mau bertanya? Kalau Anda bertanya, saya jawab. Jawaban saya. Kalau Anda begini caranya, Anda mau berdebat, buka cam. Loh, kenapa Anda bahas Yesus? Kan saya tadi nanya Isa. Yang lain saja ya, ini nggak mau diajak debat, ditanya, membatasi. Iya, saya bertanya, bukan debat. Oke ya, susah kayak gini nanti tetap intinya akan timbul kekisruhan. Ya kan? Kan bertanya, yang bertanya itu saya menjawab. Kemudian kalau jawaban saya sudah disampaikan, kok membantah? Jangan bahas Yesus. Lah emang kenapa? Kalau bahas Yesus justru Alkitab Anda sendiri membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Tidak. Kenapa? Saya lihatnya begini, Bro. Abang Deddy mau tahu nggak kenapa kemudian Yesus itu mau dibunuh oleh tentara Romawi yang berafiliasi dengan rabi-rabi Yahudi? Tahu nggak alasannya kenapa? Saya belum tahu. Lukas 19 ayat 27. Coba bawa aplikasi atau mungkin biblos enggak? Lukas 19 ayat 27. Itu alasannya kenapa Yesus disalib itu. Itu alasannya, bukan penebusan dosa ya teman-teman. Yesus disalib itu karena alasan Lukas 19 ayat 27. Lukas. Tuh malah bahas Alkitab. Lah Al-Quran sudah saya jelaskan, disampaikan. Kenapa Anda tidak mau Alkitabnya dibongkar? Kalau Anda mau membongkar Al-Quran silahkan, mari berdebat, begitu loh. Kalau Anda mau membahas Al-Quran, mari berdebat. Dan sejauh mana pemahaman Anda tentang Al-Quran. Kalau saya bahas Alkitab, saya bisa baca Ibrani, saya bisa baca Yunani, Anda bisa baca atau tidak? Ya kan mungkin teman-teman belum paham bahwa kan harusnya kan mereka juga paham bahwa Bang Nandar ini kan dulunya pernah di posisi itu, jadi wajar kalau disampaikan. Nah, Abang tahu Rudy Yohanes sang debater, tahu nggak? Rudy Yohanes ya? Ya, itu konsepnya sama dengan Bang Sihombing ini. Konsepnya sama. Ya. Jadi nggak mau ketika saya berdebat, makasih Audrey, Barakallah senantiasa. Jadi kalau saya menjawab berdasarkan biblos, nggak mau. Ini kitab saya, nggak boleh bahas. Jadi apa yang diperdebatkan? Iya. Kalau mau berdebat tentang Al-Quran, emang dia bisa baca Al-Quran? Paling tidak baca ya, terlepas bacaannya benar atau tidak. Bisa baca nggak? Tahu nggak ilmu tentang itu ulumul Quran? Lah kalau kita bahas biblos, saya paham bahasa Ibraninya bisa baca. Makasih Audrey Parik, Masya Allah, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. Begitu Bang. Ya, Sudah 1927 ini akan tetap. Nah itu yang kemudian oke, dibacakan yang keras. Winda, makasih. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka,
bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Tetapi segala seteruku itu yang tiada suka aku menjadi raja mereka itu, bawalah kemari dan bunuh mereka itu di hadapanku. Dan sekarang bawalah kemari musuh-musuhku itu yang tidak mau aku menjadi rajanya. Bunuhlah mereka semua di hadapanku. Nah, saya bacakan ya. Lukas 19 ayat ke-27. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Jadi begini Bang, Bani Israel ini mengharapkan Sang Mesias, Sang Penyelamat yang akan menyelamatkan Bani Israel dari jajahan Romawi, akan menyelamatkan, akan menguasai, akan menaklukkan bangsa-bangsa dengan datangnya Mesias ini. Ternyata yang datang adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu jangankan menjadikan ini ya, menaklukkan bangsa-bangsa, orang muridnya aja sedikit, pengikutnya aja sedikit, bahkan pengikutnya dibunuhi oleh Paulus atau Saulus dari Tarsus. Nah, karena begitu ingin Yesus itu menggenapi agar orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus, maka Yesus melakukan perumpamaan tentang dirinya. Siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya? Makanya kenapa di tiang salib itu Bang, tertulis di dalam tiga bahasa ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Pokoknya ada lebih dari satu bahasa. Di dalam tiang salib itu ada INRI. INRI itu adalah tulisannya inilah Yesus Raja orang Yahudi. Itu adalah satir, itu adalah itu adalah bulian begitu kan. Itu adalah parodi dari tentara Roma, dari kekaisaran dari Pontius Pilatus ya, untuk kemudian menyindir Yesus. Karena kenapa? Kayak di marking begitu ya? Iya, karena apa? Yesus mengatakan siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bunuhlah. Jadi sebetulnya ajaran kasih itu teman-teman, itu hanya dibawa oleh Paulus dalam Galatia, di dalam Roma. Sementara Yesus sendiri, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi aku datang untuk membawa pedang. Itu di dalam Matius. Di dalam termasuk perintah membunuh orang-orang Amalek itu ya? Itu perjanjian lama. Kalau Yesus itu perjanjian lama, kalau Yesus itu sebentar di dalam Lukas 19 ayat ke-27, kemudian sebentar ya. Yesus membawa pedang ya, ada ayatnya itu. Di dalam Matius 10 ayat ke-34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang, itu sangat jelas Bang ayatnya. Sebentar ya, saya bacakan dulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang tua dari ayahnya, ya, memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang yang diisi rumahnya. Tuh, membawa pedang bukan damai. Saya lucu ini Bang Nandar. Saya lucu komen-komennya teman-teman ini yang dari restoran ini begini, Muslim ini. Kalian kan selalu nyindir Muslim ini agama tukang perang. Kalian selalu nyindir kami ini suka bunuh teroris. Nah, begitu kami coba membahas isi kitab kalian sendiri, kalian langsung bilang jangan urus agama kami loh. Kalian sendiri sering nyindir kami kayak gitu. Giliran dibuktikan malah kalian bilang jangan urus agama kami. Waduh. Tapi mereka ini aneh Bang. Cuma mau membuktikan terbalik gitu. Bukan mau cari apa sih? Pembuktian terbalik. Dan satu hal lagi, kan aku bikin konten tentang kangen band ya. Ya kan memang kangen band lover juga kan waktu ini kan. Iya. Kangen band lover kan aku bikin konten tuh ya. Judulnya itu apa ya? Aku terbang, lupa aku. Nah, itu kan malah di komennya itu teman-teman Kristen begini, loh Nandar,
kamu sudah kehabisan bahan ya, kok sekarang malah bikin konten kayak gini, kenapa nggak konten ceramahmu lagi, sudah kehabisan bahan. Giliran saya menyampaikan ini, loh kok kamu bahas agama orang, jadi apa ya, kalau kita bahas, mereka kangen dengan pembahasan ini. Kalau dibahas katanya jangan urusi agama orang lain. Kadang, aduh, gimana ya? Kata si Maya nih, siapa yang duluan begini? Kami ini biar teman-teman paham ya. Kami di Muslim itu paling tidak suka membahas ayat agama orang sebenarnya. Tapi kalau kalian selalu menyerang kami bahwa kami ini agama pedofil, kami ini julukannya reds lah segala macam, kami ini agama poligami, terus kami ini agama pembunuh, teroris. Nah, di situ kita mempertahankan diri juga bahwa siapa sebetulnya yang lebih sadis ajarannya. Kalau kalian selalu mengklaim bahwa Al-Quran itu ngajarin yang nggak benar gitu. Jadi kalau kita saling expose, kalau memang ini kita expose, nah giliran kita expose, kalian jangan tersinggung dong. Kita hanya menjawab ya, kita hanya menjelaskan. Jadi teman-teman, jadi gini teman-teman, apapun hujatan fitnahan kalian terhadap Islam, itu jawabannya ada di dalam kitab teman-teman sendiri. Cuma begini Bang, saya tahu, saya dulu sering ke gereja dulu. Saya dulu sering ke gereja, kemudian berdiskusi dengan para pendeta. Jadi ibadah mereka ini kan datang nih ke gereja melakukan pujian ya, atau nyanyian, jang-jeng, kemudian pendetanya khotbah. Dulu kan belum ada smartphone, dulu kan tidak seperti sekarang ya, era digitalisasi. Jadi pengetahuan mereka terhadap Biblos itu hanya dari ayat-ayat emas yang disampaikan oleh para pendeta. Ketika kemudian era digitalisasi ini berkembang dengan pesat, munculnya para debater Muslim, mereka kaget. Dan yang mereka ada sebuah paradigma bahwa Islam itu gini, karena mereka tidak pernah diajarkan tentang Bibelnya itu isinya apa. Seolah-olah di dalam Bibelnya itu tidak ada tentang ayat-ayat perang. Seolah-olah tidak ada di dalam Biblos ayat-ayat tentang Yesus membawa pedang, Yesus membawa Akhirnya kaget mereka, gitu kan? Karena ketika di gereja itu diajarkan hanya kasih Kristus di dalam si karunia penyertaan Tuhan, kita adalah agama kasih, saling mengasihi. Hanya itu yang diajarkan, tidak kemudian tahu tentang ayat-ayatnya. Ini sudah ada tamu, saya nggak tahu pihak Muslim atau Kristen, rule-nya tetap dikondisikan Bang Dedi. Jadi kalau mau bertanya, maka nggak apa-apa, close cam. Tetapi kalau mau berdiskusi, open cam. Silakan Bang Dedi. Iya, malam Pak Evan. Iya, halo, selamat malam. Ya, Pak Evan Nasrani? Iya, betul sekali saya Nasrani. Iya, welcome. Oke, Bang Nandar, jadi saya sangat. Sabar Pak Evan. Jadi dipertegas lagi. Jadi gini, kalau Pak Evan cuman ingin tanya jawab, berarti begini, Pak Evan bertanya, Pak Nandarnya jawab. Habis itu, kalau ada lagi yang ingin dipertanyakan, silakan diajukan. Tapi tidak untuk menyanggah jawaban Pak Nandar sebelumnya, karena kalau mau menyanggah berarti hitungannya itu debat. Nah, aturan debat di room ini harus on cam. Kalau memang mau debat, silakan on cam. Terus kita akan buat seperti simulasi debat. Oke, saya cuma bertanya aja sih, Bang. Oke, kalau setuju berarti kita lanjut dengan mode bertanya. Mode bertanya aja. Oke. Mungkin saya tidak terlalu pintar tentang Al-Quran Abang lah ya. Cuman saya cuman sanksi aja sih. Saya cuman bertanya bahwa bagaimana pandangan Islam tentang Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu kira-kira apa perbedaan mereka? Itu aja? Ya, itu aja. Oke, di-lock. Oke, kita lock ya. Oke. Satu pertanyaan aja Pak, satu pertanyaan aja. Nanti kalau berikutnya masih mau ditanyakan, tidak apa-apa. Tapi satu dulu dijawab. Nanti setelah dijawab, silakan ajukan pertanyaan lagi kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi kita lock dulu nih ya, pertanyaan pertama. Silakan Bang Nandar. Oke. Perbedaan Isa dengan Nabi Muhammad.
Ya. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, la nufariqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di halaman terakhir, di ayat terakhir ya, 283 atau 85. La nufariqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Artinya apa? Kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Abraham, kami beriman kepada Nuh, kami percaya bahwa Abraham ini adalah bapak segala bangsa, dan kami percaya kepada Isa alaihissalam adalah Nabi Allah, sebagaimana Matius 21 ayat ke-11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, dan kami juga percaya bahwa Yesus itu adalah Sliha Eloah, sebagaimana disebutkan di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah, dan engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sliha Eloah, bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab, Rasulullah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, utusan Allah. Jadi kami tidak membedakan bahwa Yesus, bahkan tidak beriman orang Islam kalau tidak meyakini bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah Nabi Allah. Cuma ada perspektif yang berbeda antara sudut pandang Kristen dan sudut pandang Islam. Nah, sudut pandang Islam memposisikan Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, sebagai rasul, tidak lebih daripada itu. Ya, sedangkan dari perspektif Kristen menyebut Isa adalah ilah atau bagian dari Tritunggal atau Triteos. Salah satu konsep ketuhanan, dan meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan atau firman yang telah menjelma menjadi manusia. Nah, tentang keyakinan teman-teman Kristen ini sudah disanggah di dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan sebuah klarifikasi terhadap Tritunggal dan terhadap Oneness. Jadi di dalam konsep Kristen ini kan ada Oneness, ada Triteos, ada Sabellianisme. Konsep apapun di dalam Kristenan itu sudah dibantah oleh Al-Quran. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu dibantah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Di dalam bahasa Ibraninya, ahen kafru eleh ahen kafru eleh amru Isa hu Allah, Isa hu Eloah. Nah, itu dalam bahasa Ibraninya. Atau di dalam bahasa Al-Qur'annya, laqad kafarul ladzina kafaru innallaha huwal masyiah Isa bin Maryam. Sungguh. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu, kalau inna itu tidak ada penekanan ya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Tetapi kalau sudah menggunakan kata laqad, itu ada penekanan. Artinya sungguh banget, sungguh, pokoknya ada penekanan ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masyiah Isa bin Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ini konsep Oneness maupun Tritunggal bisa juga dalam kategori ini. Tetapi masalah Tritunggal sendiri itu dibantah oleh Al-Quran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal. Walakin, tetapi wallahu wahid. Tetapi Allah itu adalah satu yang tidak ada duanya. Begitu di dalam Al-Quran itu ya, Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 dan 73. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah, dan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu bagian dari konsep Tritunggal. Jadi itu di dalam pandangan Islam sangat jelas bahwa kita memiliki sesuatu yang berbeda tentang Isa alaihissalam. Begitu. Oke. Sudah cukup segitu, Pak Landar? Ya enggak, tanya lagi nih Bang Epannya nih, ada kurang jelas. Artinya begini, artinya saya enggak kasih kesempatan untuk menyanggah, jadi one way, dia bertanya, Bang Nandar jawab, habis itu silakan ajukan pertanyaan lain.
Kalau pertanyaan memang ada lagi. Oke, Bang Nandar, saya mau tanya nih, perbedaan hidayah sama mujizat itu dalam pandangan kalian gimana, Bang? Dan siapakah yang berhak mendapatkan keduanya tersebut? Oke, kita log pertanyaannya. Jadi silakan langsung ke host untuk menjawab. Ya, apa perbedaan hidayah dan mukjizat? Ya. Jadi ini sebenarnya istilah-istilah yang tidak ada di dalam kekristenan ya. Karena kata mukjizat itu sendiri, kalau kita lihat di dalam bahasa original teksnya, bahasa Yunani itu tidak ada. Jadi istilah mukjizat itu hanya ada di dalam Al-Quran dan diadopsi dari bahasa Arab, bukan bahasa Yunani dan bukan pula bahasa Ibrani. Perbedaan hidayah itu adalah petunjuk. Ketika seseorang kemudian diberikan hidayah oleh Allah, hidayah itu ada dua. Pertama ada hidayah Islam, yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah Islam itu adalah bagi orang-orang di luar Tuhan. Ya, saya menggunakan bahasa-bahasa yang core of value dari teman-teman Kristen ya. Hidayah itu adalah kalau diimprovisasikan di dalam Kristen adalah orang-orang yang ditangkap Tuhan, orang-orang yang diselamatkan Tuhan, orang-orang yang dipilih, yang dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Itu definisi hidayah. Dan hidayah ini bukan hak saya dan bukan juga maksud saya bukan hak ya. Hidayah itu bukanlah suatu kewajiban makhluk kepada makhluk yang lainnya. Dalam arti yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Kita haknya adalah menerima dan kita kewajibannya adalah menyampaikan. Salah satu bentuk penyampaian saya adalah pelayanan saya di TikTok ini, menerangkan tentang Isa, menerangkan tentang apa yang abang tanyakan, itu hidayah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah hak prerogatif hidayah Allah. Jadi meskipun saya menyampaikan Masya Allah, tiramisu, terima kasih mahkotanya, barakallahu fikum. Jadi meskipun saya berulang kali ngomong Yesus bukan Tuhan, karena di dalam Matius 21 ayat ke-11 Yesus Nabi, Yesus mengajarkan tentang ketuhanan, Markus 12 ayat ke-29, Yohanes 17 ayat ke-3, kemudian Matius 4 ayat ke-11, di dalam Shefer Shemot, Perek Eshrim, Pasuk Setayim, mengajarkan bahwa Anahi Adonai Eloheha, aku adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan kalian. Lo yih yeh leha, tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya aku saja. Itu konsep ketuhanan tentang tauhid Allah yang sangat jelas. Jadi saya menyampaikan tauhid dalam perspektif Bible sampai mulut saya berbusa-busa dan berulang kali saya hapus dengan tisu. Kalau orangnya memang sudah tidak tidak dipilih oleh Allah, ya nggak bakal menerima hidayah. Tetapi ada sebuah kewajiban saya untuk menyampaikannya. Itu yang dimaksud hidayah. Mungkin improvisasi dari saya bisa dipahami. Lalu yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal dan pikiran. Banyak mukjizat itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap nabi. Jadi setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizatnya Musa membelah lautan, tongkat jadi ular. Ya, mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Begitupun dengan Nabi Elia, itu juga menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad, mukjizatnya banyak sekali. Sebagaimana mukjizat Yesus dapat memberikan 5.000 ikan ya kepada orang, satu ikan jadi 5.000 ikan. Nabi Muhammad pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari 50.000 orang, puluhan ribu orang. Satu makanan ini menjadi banyak ketika mukjizat Rasulullah berlaku, yaitu makanan itu bisa banyak tanpa sedikit itu mengurangi makanan yang ada. Itu ada hadisnya, hadis sahih. Kemudian membelah bulan, kemudian banyak mujizat yang lain. Keluar air dari celah jemari-jemari beliau, pohon kemudian bisa jalan sendiri, kemudian batu menangis dan lain sebagainya. Bahkan mukjizat yang paling besar
Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Apabila mukjizat Nabi Isa, apabila mukjizat Nabi Musa, Nabi Musa mukjizatnya hebat, Nabi Isa mukjizatnya hebat, hanya bisa didengar dan hanya bisa diimani. Tidak kemudian kita menyaksikan dan melihatnya sendiri. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad bisa kita pegang, mukjizat terbesarnya maksud saya, bisa kita pegang dan bisa kita lihat. Itulah Al-Quran. Selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai sebuah mukjizat. Bagaimana tidak mukjizat? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-24, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang Allah wahyukan kepada hambanya Muhammad, buatlah satu surat semisal Al-Quran jika kalian orang-orang yang benar. Ya. Di dalam kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran, buatlah satu surat saja. Surat terpendek, Bang Dedi, ada berapa surat terpendek di dalam Al-Quran ayatnya? Tahu? Termasuk Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas masih panjang. Demi masa, wal ashri innal insana lafi khusr. Al-Asr. 3 ayat. Surat terpendek di dalam Al-Quran itu tidak 3 ayat. Dari ayat ini diturunkan sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan kiamat, tidak ada seorang pun yang mampu membuat Al-Quran. Bayangkan, 3 ayat saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, Anda bisa membukanya sendiri, silahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-23, 24, silahkan dibaca. Sekarang zaman era digitalisasi ya. Baca Quran surat Al-Baqarah, 23, 24, tidak ada satu orang pun yang kemudian dapat membuat Al-Quran walaupun 3 ayat. Nah, dijelaskan di dalam ayat ke-25-nya itu fa'ilam taf'alu walam taf'alu fatakun narul. Ada suara feedback itu. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu fatakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Bayangkan, Al-Quran menantang sekaligus juga memberikan ultimatum. Kalian tidak dapat membuat semisal Al-Quran itu. Kalau kalian tidak dapat membuat seperti Al-Quran itu, maka jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Nah, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Ketika manusia disuruh untuk membuat 3 ayat. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra, Quran surat ke-17, ayat ke-88, bukan hanya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang, kalau kalian manusia tidak mampu membuat Al-Quran. Feedback ini Bang, di-mute dulu ya. Quran surat Al-Isra ayat ke-88. Kalau kalian tidak mampu membuat surat Al-Quran dengan kelompok kalian sendiri, ajaklah setan-setan itu, Beelzebul, Lucifer, ajak untuk hancurkan Islam dengan membuat ayat Al-Quran. Silakan Anda bahu-membahu untuk membuat ayat Al-Quran. Tapi tidak bisa. Makanya saya sering menyampaikan dengan sebuah ilustrasi, andaikan saat ini di muka bumi semua kitab suci agama-agama dimusnahkan dengan cara ajaib, baik mushafnya ya, baik softwarenya, pokoknya segala sesuatu tentang kitab suci dimusnahkan. Pertanyaannya, adakah agama yang memiliki kitab suci? Tidak ada. Karena udah dimusnahkan. Baik yang bentuknya buku, baik yang software di aplikasi, dimusnahkan semua. Tetapi hanya ada satu agama yang akan dapat memiliki kitab suci lagi. Apa itu Al-Quran? Loh kok bisa? Karena Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran diturunkan oleh Allah, Allah pula yang menjaga keautentisitasannya. Dengan cara apa? Dengan puluhan juta orang yang hafal Quran, tanpa sedikit pun ada kesalahan di dalamnya. Semua seirama, seia, sekata, berdasarkan dialek Sab'atul Ahrab. Nah, bayangkan, saya mempunyai, teman-teman, ini adalah Biblia Hebraika.
ya, tanah Torah Nevi'im Ketubim di dalam bahasa Ibrani. Saya hafalkan Bereshit bara Elohim et hashamayim wet haaretz. Saya hafalkan lagi ke bawah, nggak hafal-hafal, dan tidak ada seorang rabi Yahudi pun yang hafal Quran, yang hafal Biblos maksud saya, nggak bisa dihafal. Kalau mengatakan kan Al-Quran itu cuma segitu, oh kalau Biblos kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Oke, kalau gitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ada nggak di dunia ini yang hafal? Nggak ada. Sefer Bereshit, kitab Kejadian, ada nggak yang hafal? Nggak ada. Makanya ketika ini hilang, nggak ada lagi manusia yang dapat ini. Tapi Al-Quran ini kita jangan tutup mata terhadap kebenaran. Di RCTI ada Hafiz Silik, usia baru 3 tahun, ya, baru 5 tahun sudah Al-Quran. Itu mujizat yang sangat nyata menurut saya. Saya kira bisa dipahami dari ini. Mudah-mudahan Abang Evan mendapat berkat dan kiranya dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya. Bahasa Ibrani, bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukurillah, bersujud, bersyukur hanya kepada Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bang Nandar, udah selesai penjelasannya? Udah selesai. Uniripa mau masuk nggak ada di sini. Oke, Pak Evan. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Berarti hanya bertanya aja lah ya. Ya, kalau mau berdebat. Karena kalau dua arah berarti debat jadinya. Oh, berarti Ya, berarti udah nggak bisa. Kalau mau berdebat open cam, jadi syaratnya itu ya. Ada Unirip. Bisa bertanya satu lagi? Boleh, silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan atau mungkin ada note yang dicatat tadi dari penjelasan, bisa dijadikan pertanyaan baru lagi, tidak masalah. Yang penting tidak menyela jawaban dari host. Karena kalau menyela berarti itu sudah hitungannya debat. Nah, kalau mau debat kita on cam, kita bikin timernya. Oke, ini ada Uniripa, Pak Host. Jadi kalau misalnya saya sudah agak lelah juga, nih Uniripa guru saya juga. Jadi kalau misalnya ingin tanya lebih lanjut, silakan host arahkan ke Uniripa. Assalamualaikum Uni, ada waktu dan kesempatan yang banyak. Assalamualaikum Uni. Halo Uni, kayaknya mungkin signal masih belum ini. Iya, masih ada yang ingin ditanyakan enggak Pak Evan? Ya. Bang Nandar, kira-kira di dalam Islam saya penasaran aja sih. Ya. Kenapa Nabi Muhammad membelah bulan itu maknanya apa, Bang? Mujizat dia membelah bulan itu kira-kira buat apa ya, Bang ya? Oh, saya pertegas lagi, tujuannya untuk apa begitu? Iya, betul. Dia membelah bulan sebetulnya. Oke, di copy. Dan apakah Nabi Muhammad bisa seperti di dalam kekristenan kami bahwa Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat penglihatan yang buta jadi bisa melihat. Apakah Nabi Muhammad bisa melakukan hal tersebut, Bang? Oke. Itu aja kan, di lock ya? Ya. Oke. Silakan Bang Nandar. Kenapa Nabi Muhammad itu membelah bulan? Simpel sih sebetulnya ini pertanyaannya. Simpel ya. Jadi ketika orang-orang kafir itu kan minta agar Nabi Muhammad buktikan dong kalau kamu punya mukjizat, katanya gitu kan. Maka salah satu buktinya adalah di belah bulan. Jadi orang-orang kafir menantang, Muhammad, istilah kitanya itu, coba kamu tunjukkan mukjizatmu apa, coba, gitu kan, perlihatkan kepada kami. Jadi setiap nabi ini memiliki mukjizat yang berbeda-beda, tidak sama. Kalau di zaman Yesus itu zaman pengobatan, banyak ahli-ahli kedokteran begitu ya, yang kemudian berkecimpung di sana. Jadi mukjizatnya sesuai dengan kondisi pada saat itu. Begitupun Musa. Musa apakah mukjizatnya penyembuhan? Enggak. Pada saat itu banyak tukang ahli sihir. Oleh karenanya mukjizat Nabi Musa alaihissalam ada relevansinya dengan kondisi pada saat itu. Jadi tidak bisa disamakan antara mukjizat Nabi yang satu dengan nabi-nabi yang lain.
Bahkan mukjizat itu sendiri bukan kapasitas seorang nabi. Ingat, mukjizat itu bukan wewenang dan otoritas seorang nabi, bukan. Akan tetapi mukjizat itu adalah haknya Allah untuk memberikan kepada nabi itu. Bukan dari nabi sendiri kemudian mengadakan mukjizat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri. Aku melakukan sesuai dengan apa yang aku dengar. Itu kan Bang, saya potong. Enggak, saya nggak berdebat. Cuman kalau misalnya udah seperti itu konteksnya, menurut saya kalau misalnya Bang Nandar menyinggung Yesus berkata seperti itu, aku gimana tadi Bang? Aku nggak bisa berbuat apa-apa dengan diriku, gitu. Jadi begini, disimak aja Pak Ivan, disimak aja. Nanti kalau memang ada yang mau di kurang jelas, itu bisa dicatat, nanti ditanyakan ulang. Jadi jangan dipotong supaya penjelasannya selesai. Ya, gitu ya. Jadi mukjizat itu adalah haknya Allah untuk memberikan bukti bahwa Nabi itu diutus benar dari Allah. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak, bukan hanya membedah bulan, kemudian mengeluarkan air dari jemari-jemarinya, kemudian ketika orang bersusah payah menggali parit dan tidak ada makanan pada saat itu, ada salah seorang sahabat yang kemudian menawarkan makanan kepada Nabi, tetapi karena makanan itu hanya cukup untuk 4 orang, untuk 5 orang, maka sahabat ini cuma bisik-bisik, ya Rasulullah, saya punya makanan di rumah, tampaknya Anda kelelahan, cuma jangan bilang ke yang lain, tapi panggillah sahabat-sahabatmu yang terdekat untuk makan bersama kamu. Tapi Rasulullah SAW itu suaranya feedback nih. Rasulullah SAW itu mengatakan, ya wahai manusia, katanya itu kan, kita dapat makan. Akhirnya si sahabat ini malu, ya Rasulullah, engkau mau mempermalukan aku, katanya itu. Makananku ini tidak cukup untuk 5 orang lebih, tetapi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka puluhan ribu orang bisa makan dari hanya seekor kambing sama segumpal terigu. Nah, itu kayak sop gitu ya. Jadi satu sop cukup untuk puluhan ribu tanpa sedikit pun satu mengurangi yang sudah ada itu. Jadi pas semuanya sudah makan, yang aslinya itu masih ada. Jadi mukjizat itu sesuatu yang kondisional ya. Dan pada saat Nabi Muhammad itu diutus, itu pada saat itu adalah kondisi-kondisi di mana banyak sekali ahli-ahli syair begitu ya, yang ketika orang jatuh cinta pakai syair, ketika orang menyampaikan ideologi atau menyampaikan sesuatu yang ingin diungkapkan pakai syair. Nah, saat itulah Al-Quran turun, di mana kenapa Al-Quran itu tidak bisa dirubah, kenapa Al-Quran itu tidak dapat dibuat walaupun 3 ayat, karena sastranya sangat tinggi, dan pada saat itu banyak ahli-ahli syair berkesesuaian diutusnya seorang nabi ada relevansi dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Begitupun para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus Kristus. Begitu, puas tidak puas silakan, di sini ada Uniripa. Kalau mungkin Uniripa memiliki tambahan silakan. Bang Nandar, ada itu tadi dari pertanyaannya masih ada kurang ditanyakan apakah Nabi Muhammad juga bisa seperti nabi yang lain bisa mengobati penyakit. Nah, itu kan sudah saya jawab. Jadi itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Mukjizat itu sekali lagi mukjizat itu bukan wewenangnya Nabi, tetapi mukjizat itu adalah haknya Allah. Nabi Isa alaihissalam tidak dapat menyembuhkan. Itu semua atas kehendak Allah. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan manusia, itu dia berdoa dulu kan. Bukan hanya langsung enggak, berdoa dulu dia, menengadah. Ya, dia kan merendahkan hati, Bang. Dia kan turun ke bumi untuk merendahkan hati. Sebentar, Pak Ivan, sebentar. Itu Anda sebentar, biar diselesaikan dulu. Oke, itu sebenarnya cukup jelas sih. Kok suara saya tak terdengar ya? Uni, emang nggak ada suaranya Uni ya? Putus-putus tadi Uni.
Halo Uni. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Evan. Kalau untuk ngobatin itu, cuman karena begini, mungkin saya tambah sedikit boleh ya, Bang Nandar. Boleh. Di kami itu tidak dianjurkan untuk mengumbar mujizat-mujizat Nabi karena ditakutkan nanti fitnah. Jadi banyak orang yang sudah diberitahu tapi malah tidak percaya dan menjelek-jelekkan Nabi. Termasuk orang yang sudah diperlihatkan bulan terbelah, mereka berjanji bahwa akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu bulan sudah terbelah dan tersambung kembali, mereka tetap ingkar. Jadi mereka hanya ini saja, bermain-main dengan seperti itu, menantang. Begitu ditunjukkan tetap aja yang tidak dapat hidayah ya tidak terselamatkan, kata Bang Nandar. Terus yang kalau soal penyakit tadi itu, pernah ada sahabat Nabi digigit kalajengking, itu Nabi hanya meludahi kakinya. Oh betul, ada kakinya seketika sembuh. Betul, seketika sembuh. Iya. Terus termasuk Salman Al Farisi pada saat dia ingin berpindah ke Islam, diberi syarat oleh majikannya bahwa jika kau mau pindah ke agama Islam, maka saya minta kamu harus menanam kurma dalam 1 malam, 1000 kurma, besoknya sudah harus berbuah. Dan malam itu juga Rasulullah beserta Salman dan Umar menanam 1000 biji kurma dan paginya sudah tumbuh berbuah. Hari itu juga Salman Al Farisi mengucap 2 kalimat syahadat dan dibebaskan dari tuannya. Kurang lebih seperti itu mungkin tambahan dari saya, Bang Nandar. Betul. Mujizat aku baru ingat. Jadi memang banyak banget mujizat Nabi Muhammad ya. Penyembuhan ada. Kemudian ketika Ali radhiyallahu anhu itu sakit mata ya. Sakit mata sampai nggak bisa melihat. Kemudian Rasulullah SAW itu mendapatkan mujizat dari Allah, dan Ali radhiyallahu anhu itu seketika itu juga tanpa ada sedikit pun sisa. Artinya apa? Ilmu kedokteran saja, saya pernah sakit mata kan, harus minum obat, terus belean, terus membutuhkan waktu yang lama. Ali radhiyallahu anhu itu seketika itu juga sembuh, hanya dengan tangan Rasulullah. Jadi banyak sekali sebenarnya mujizat Rasulullah. Tapi satu hal, mujizat yang paling besar seperti yang saya tadi katakan, Al-Quranul Karim. Bisa Anda lihat dan bisa Anda bukukan sekarang. Saya rasa itu saja. Kalau memang mau bertanya, kecuali mau berdebat, boleh open cam gitu ya. Itu saja yang saya persilakan kepada teman-teman yang lainnya, karena bukan hanya Bang Evan. Kalau hanya ingin bertanya, kalau ingin berdebat, boleh open cam berarti ya. Bagaimana? Saya sekali tadi tawaran dari Bang Nandar?